Halo para tribuner dan pencinta channel Sekolah Birokrasi. Selamat berjumpa di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan, situasi, dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini sedikit membahas mengenai cara mencegah praktik korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif. Cara yang kami tawarkan di sini adalah mencoba untuk menerapkan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah aspek transparansi. Mengapa transparansi ini? Karena transparansi ini dimaksudkan untuk membuka proses penyelenggaraan pemerintahan terhadap pengawasan dan akuntabilitas kepada publik. Pemerintahan yang transparan ini akan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat biasa atau kelompok masyarakat sipil untuk dapat meneliti bagaimana mereka yang diberi kekuasaan menggunakan kewenangan otoritas yang mereka miliki. Selain itu, dengan transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat yang diberi kewenangan jika mereka tampak menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki. Dengan membuka proses pemerintahan yang secara transparan, maka akan mengurangi ketidaksetaraan informasi publik yang mungkin digunakan oleh para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, sehingga akan merugikan masyarakat. Nah, lembaga transparansi internasional menggambarkan bahwa keterbukaan pemerintahan itu sebagai cara yang paling tepat untuk menjaga pemerintah dari praktek korupsi, namun juga sekaligus akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga politik. Nah, dengan transparansi ini diharapkan dapat mencapai tujuannya jika mampu mengungkap praktek korupsi dan dengan berbagai strategi yang dapat mengungkapkan perilaku korupsi, serta mampu mencegah perilaku buruk para birokrat dan politisi sejak dari awal mereka dilantik. Kesadaran akan pengawasan dari masyarakat atau publik ini seyogyanya harus mendorong para birokrat dan para politisi untuk berperilaku yang konsisten dengan harapan masyarakat, khususnya terkait dengan bagaimana mereka seharusnya berperilaku dan mengelola berbagai kebijakan yang sesuai dengan prosedur daripada menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Jadi sejauh pejabat publik melakukan kegiatannya secara adil, maka pasti akan mendorong masyarakat mempercayai institusi pemerintah dan lembaga politik mereka. Namun jika karena transparansi justru membenarkan persepsi masyarakat tentang korupsi yang semakin meluas, maka tentu hal tersebut dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Secara konseptual, makna transparansi itu cukup luas dan mencakup hampir semua aspek pemerintahan. Karena transparansi itu merupakan abstraksi atau gambaran masih belum terbukanya pemerintah, sehingga sampai saat ini masih menjadi bagian integral dari berbagai sindrom pemerintahan. Apakah pemerintah itu sudah baik atau masih buruk? Nah, dengan transparansi ini merupakan suatu kondisi ya, di mana orang luar maupun orang dari dalam itu dapat mengakses informasi terkait kebijakan publik dan pelaksanaan dari berbagai program pembangunan, termasuk dapat dievaluasinya dalam hal adanya kesesuaian dengan standar publik dan dengan hasil yang mereka telah capai, serta mempublikasikan hasil penilaian mereka tentang bagaimana tindakan pimpinan mereka. Saat ini kita lihat di berbagai negara semakin memudar ya, para pemimpin pemerintahan yang bersifat otoriter dan tertutup. Karena itu semakin meningkatlah munculnya undang-undang terkait dengan kebebasan informasi atau disebut Freedom of Information. Sebab undang-undang ini merupakan prasyarat yang diperlukan untuk membuat pemerintahan menjadi lebih transparan. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1990 itu hanya ada sekitar 15 negara yang memiliki undang-undang seperti itu. Namun jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat pada dekade berikutnya, dan pada tahun 2010
sudah sebanyak 93 negara di seluruh dunia ini memiliki undang-undang tentang keterbukaan informasi. Dan Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 juga telah menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik atau Undang-Undang KIP, di mana pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen, yakni Komisi Informasi Publik. Nah, bagaimana cara membangun transparansi ini? Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana mendesain undang-undang yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan, yang menetapkan kondisi yang mempengaruhi sejauh mana pemerintahan ini terbuka atau tertutup. Karena maksud mendesain undang-undang semacam itu adalah dalam rangka untuk mengubah cara para pejabat yang memegang jabatan untuk membuat keputusan dan mendistribusikan manfaat jabatan yang mereka miliki. Akan ada penolakan politik jika mereka mengajukan berbagai macam proposal-proposal program yang kemudian tidak sesuai dengan standar-standar publik. Karena itu hendaknya undang-undang yang desain itu betul-betul harus mampu mencakup semua lembaga, termasuk lembaga yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan praktik KKN. Demikian juga keputusan-keputusan yang diambil oleh para pejabat itu harus dapat diakses oleh masyarakat. Terutama yang paling penting adalah berkaitan apa alasan para pejabat tersebut mengambil kebijakan, dan ini harus bisa diakses dan bisa diumumkan kepada publik sehingga semakin waktu itu akan menimbulkan tingkat kepercayaan yang baik dari publik. Nah, yang terpenting juga saya kira untuk mengontrol itu perlunya melakukan survei ya mengenai indeks integritas pejabat publik yang mampu menilai sejauh mana tingkat integritas atau kejujuran para pejabat di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepada mereka itu. Nah, teori demokrasi pemerintahan yang baik itu menyatakan bahwa legislatif adalah wakil rakyat yang meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pemberian layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena itu, seyogyanya memang di dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu mesti ada satu unit tersendiri di sebuah komisi yang memang secara khusus itu menjadi tempat pengaduan masyarakat terkait praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh seorang pejabat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Dan di legislatif sendiri itu memang harus ada komisi yang dapat menyelidiki secara khusus tata kelola pemerintahan yang buruk untuk melihat sejauh mana apakah mereka itu pemerintahnya buruk karena ketidakmampuan, bisa karena kecerobohan, atau pelanggaran terhadap prosedur sehingga terjadi korupsi. Nah, ketertutupan itu biasanya banyak terjadi di proses pilkada juga. Karena itu harus ada pula penegakan terhadap mekanisme pendapatan dan pemanfaatan dana proses pilkada yang wajib dilaksanakan, tidak hanya sekedar melaporkan penggunaan anggarannya dan sumbernya, tetapi harus betul-betul dilakukan oleh lembaga audit independen. Nah, sehingga ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa pilkada sebagai bagian daripada proses untuk mendapatkan calon-calon pemimpin itu juga sangat transparan dan bebas dari praktek korupsi. Yang lain saya kira strateginya adalah mencoba untuk meningkatkan kembali peran media terkait ini investigasi daripada jurnalis yang harus diperluas, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka itu dilindungi aktivitasnya lewat undang-undang yang tegas gitu. Nah, seiring dengan perkembangan kondisi saat ini bahwa media sosial merupakan salah satu media yang sangat efektif dan penyebarannya sangat masif, maka itu bisa menjadi sarana untuk mengungkap praktek-praktek korupsi di pemerintahan dan di lembaga-lembaga lainnya, di mana berita di medsos jika sudah menjadi viral, maka media konvensional seharusnya sudah mengambil alih dan melanjutkan ke tataran jurnalis independen. Yang penting juga saya kira perannya, dan ini belum optimal, yaitu keberadaan whistleblower gitu. Ini biasanya adalah seorang yang bekerja untuk institusi pemerintah atau perusahaan, di mana tugas mereka itu secara khusus mengungkapkan atau melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan penyimpangan terhadap jabatan yang ada di masing-masing instansi mereka. Namun ini agak sulit memang, karena risikonya bisa kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak hanya terkait dengan jabatan dia, tapi mungkin keselamatan jiwanya. Sehingga ini saya kira perlu memang dirumuskan sebuah metode yang efektif, mudah, dan saya kira ini juga bisa memanfaatkan kemampuan digital untuk
mengungkapkan lebih luas dan rahasia mengenai praktek-praktek korupsi yang terjadi di instansi mereka. Dan tantangan saya kira yang saat ini masih ada, bahwa beberapa alasan kenapa kemudian masyarakat belum mau melaporkan adanya suap itu. Saya kira hasil penelitian menunjukkan bahwa 3/5 hasil responden ketika disurvei itu menyatakan bahwa masih adanya kondisi di mana sistem politik kita itu menyebabkan mereka yang akan melaporkan itu masih berpikir karena merasa bahwa tidak ada gunanya melakukan apapun karena tidak ada yang dapat hukuman gitu. Nah, di hampir yang sama juga ada kesadaran cukup terkait mengenai prosedur hukum, di mana pengalaman pribadi mereka menunjukkan bahwa penyuapan tidak akan cukup untuk menjamin keyakinan seorang pejabat yang menolak meminta suap. Dan yang ketiga saya kira yang masih terjadi adalah ketakutan yang meluas bahwa akan mendapat masalah karena kurangnya perlindungan dari pembalasan terhadap orang-orang yang akan melaporkan penyuapan yang terjadi. Nah, inilah saya kira beberapa tips penting dan sekaligus strategi bagaimana kita bisa mencegah korupsi baik di lembaga legislatif maupun yudikatif dengan mengambil salah satu aspek dari tata kelola pemerintahan, yaitu pentingnya transparansi. Saya kira ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya kira jangan lupa, dan demikian pula di like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita bertemu dengan tema yang lebih menarik lagi. Salam reformasi birokrasi.